Halo teman-teman, selamat datang di Undercover Story bersama saya Valencia. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian untuk membahas satu kisah yang sangat-sangat menarik dari salah satu pasangan paranormal paling terkenal di dunia. Siapa lagi kalau bukan Ed and Lorraine Warren. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama dua orang ini. Dan mereka ini salah satu paranormal yang mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan spiritual mereka yang salah satunya The Conjuring 1 sama 2 itu terkenal banget sampai udah punya banyak penggemar di seluruh dunia karena filmnya bener-bener booming. Itu bener-bener dari kisah nyata guys. Nah, salah satu ini yang aku mau ceritakan ke kalian itu juga salah satu kasus mereka yang paling terkenal, yaitu The Smurl Family. Nah, kalau kalian mau dengar gimana cerita dan kisahnya, jangan lupa kalian subscribe dulu, kalian share, kalian like supaya channel ini semakin berkembang. Nah guys, keluarga Smurl ini terdiri dari Janet and Jack Smurl. Mereka punya anak kembar yakni Shannon and Karen. Ada juga Dawn serta anak terakhir mereka yakni Heather. Guys, mereka ini pindah ke rumah ini pada tahun 1974. Ketika rumah mereka yang lama sebelum mereka pindah ke rumah baru ini, mereka itu mengalami topan yang sangat dahsyat yang memporak-porandakan rumah lama mereka pada tahun 1972. Nah, ketika itu terjadi, orang tua dari Jack, yakni John and Mary Smurl, membeli sebuah rumah, yakni rumah tersebut di West Pittston, Pennsylvania pada tahun 1973 dengan harga $18.000. Nah guys, $18.000 untuk rumah segede itu cukup murah ya guys. Tapi mereka membelinya dan mereka tinggal bersama. Maksudnya mereka itu tinggal dalam sebuah halaman lingkungan yang sama, yakni orang tua Jack ini tinggal di sisi kanan rumah tersebut. Jack sekeluarga itu tinggal di sisi kiri dari rumah tersebut. Guys, mereka juga ini telah menghabiskan banyak sekali uang untuk merenovasi dan memperbaiki rumah tersebut agar terlihat layak untuk ditempati. Nah, 18 bulan pertama ketika mereka tinggal di rumah itu tidak ada gangguan sama sekali. Mereka hidup damai, tentram, bersama, bahagia. Nah, gangguan terjadi itu ketika Januari 1974 guys. Itu mulai banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar yang mereka juga nggak tahu ini asalnya dari mana. Ketika itu kayak di dinding-dinding itu banyak sekali goresan-goresan yang sebenarnya itu seperti goresan binatang buas guys, dan itu nggak mungkin anak-anak mereka lakukan atau orang lain lakukan atau sebagai manusia biasa itu lakukan karena cakarannya itu benar-benar besar banget dan merusak dinding-dinding serta wallpaper yang baru mereka pasang dan beli guys. Nah, dan juga banyak sekali bercak-bercak darah, suara-suara aneh sampai pada tahun 1975 Dawn, putri tertua mereka itu ditemukan mengambang guys di atas tempat tidur. Itu kan sudah hal yang tidak masuk akal. Pada tahun 1977, akhirnya mereka semua menyadari bahwa rumah mereka ini berhantu. Bener-bener kayak menyeramkan banget guys. Kayak kalian tuh tidur, tiba-tiba kalian dengar di tangga itu ada orang berjalan, mondar-mandir. Kalian itu tiba-tiba tidur di samping tempat tidur kalian, lacinya itu kebuka dan ketutup sendiri. Dan semakin lama gangguan itu semakin intens. Kayak di dalam kamar mandi itu toiletnya itu kayak nyiram sendiri. Dan semakin hari tercium bau-bau yang bener-bener kayak bangkai guys. Bener-bener udah nggak bisa keluarga ini terima. Dan itu bener-bener Jack merasa kayak dirinya itu selalu disentuh oleh tangan yang tidak pernah terlihat. Dan akhirnya membuat semua keluarga ini, apalagi Jack kepala keluarga itu, merasa sangat-sangat frustasi guys.
Sampai-sampai pada tahun 1985, orang tua dari Jack yakni John and Mary Smurl yang tinggal di sebelah rumah mereka, di sisi kanan rumah mereka itu, mendengar selalu kalau si Jack and Janet ini selalu bertengkar sampai kayak saling pukul, saling caci mencaci, mereka sampai mengeluarkan kata-kata yang sudah tidak senonoh. Apalagi si John and Mary yakni nenek dari cucu-cucunya ini merasa bahwa perkataan-perkataan itu nggak pantas dikeluarkan karena di dalam rumah itu ada anak-anak kecil. Tapi pada kenyataannya si Janet dan Jack ini tidak pernah berantem sama sekali, guys. Makanya kan ini siapa yang berantem? Keluarga mereka jadi semakin kacau, guys. Nah, pada tahun yang sama juga si Janet ini kayak mencuci di basement gitu, guys. Nah, tiba-tiba dari atas itu orang panggil-panggil namanya bener-bener keras sampai ulang-ulang kali, sampai mengganggu dia. Akhirnya dia ke atas. Ketika ke atas, dia baru menyadari bahwa di dalam rumah itu cuma dia sendiri, guys. Terus siapa kira-kira yang panggil itu? 2 hari kemudian, guys, si Janet ini benar-benar melihat sosok yang sangat menyeramkan, yakni waktu dia itu mau ke dapur, dia melihat di dinding itu ada satu sosok hitam yang sangat-sangat besar, yang sangat menakutkan, seperti sedang mondar-mandir gitu, guys. Dan itu juga dilihat oleh Mary, yakni ibu dari Jack yang tinggal di sisi kanan dari rumah itu. Benar-benar menyeramkan, guys, dan itu semakin hari luar biasa frekuensi gangguannya itu semakin luar biasa. Nah, sampai-sampai si Shannon, salah satu anak kembar mereka tuh duduk gitu ya, guys. Terus di atas itu ada kipas angin yang besar banget, tiba-tiba roboh, jatuh, dan hampir sedikit saja menimpa Shannon. Itu benar-benar bisa membunuh dia, guys. Dan itu benar-benar membuat seluruh keluarga itu benar-benar sudah nggak tahan sama gangguan-gangguan yang sangat luar biasa ini. Guys, si Shannon ini juga pernah tuh waktu tidur, dia itu sampai dilempar keluar dari tempat tidur, dari kamarnya, bahkan sampai berguling-guling di tangga ya, guys. Ini Shannon bener-bener kasihan banget, udah hampir ditimpa kipas angin, ini sampai dilempar menuruni guling-guling di tangga. Aduh, guys, bener-bener udah di luar nalar. Sampai bukan cuma di dalam rumah mereka, sampai tetangga-tetangganya pun itu bener-bener terganggu sama aktivitas spiritual ini, yakni mereka sering mendengar teriakan-teriakan yang sangat kencang yang ada dalam rumah itu. Ketika mereka bertanya, gak ada yang teriak dari rumah tersebut. Janet and Jack serta anak-anak mereka serta Mary and John itu baik-baik aja. Nah, karena itu para tetangga benar-benar kayak mendukung dan menyarankan agar rumah itu dibersihkan dari hantu-hantu yang jahat. Pada tahun 1986, akhirnya Janet yang benar-benar udah gak tahan sama keadaan keluarganya, akhirnya menghubungi Ed and Lauren Warren. Walaupun sebenarnya Janet ini orangnya nggak percaya sama sekali sama hal-hal kayak spiritual kayak gini, tapi semenjak kejadian yang bahkan sampai hampir merenggut nyawa anaknya, akhirnya dia menyerah dan menyerahkan semua ini kepada Ed and Lauren Warren. Nah, waktu itu Ed and Lauren tiba di rumah mereka dengan seorang perawat yang namanya Rosemary Frew. Dia itu adalah seorang juga perawat sekalian juga seorang psikiater ya, guys. Nah, waktu Ed and Lauren Warren itu mengidentifikasi mereka, pastinya mereka menanyakan soal kepercayaan mereka, agama mereka, apa mereka ini pernah melakukan hal-hal yang kayak mengandung satanisme, seperti bermain papan ouija, pemanggilan setan, arwah-arwah atau nenek-nenek moyang. Nah, mereka pun mengatakan mereka tidak pernah melakukan hal-hal tersebut karena notabene mereka itu bukan keluarga yang percaya akan hal-hal tersebut. Nah, akhirnya pasangan Warren ini dan juga si Rosemary ini mengitari rumah tersebut. Akhirnya mereka sampai di satu titik di mana ada sebuah lemari yang membatasi antara rumah sebelah kanan dan rumah sebelah kiri, yakni rumah antara keluarga mereka dan keluarga orang tua dari Jack. Nah, ketika itu mereka mendapati 4 makhluk yang sangat berkuasa di rumah ini, yakni 3 setan biasa yang itu kayak sering mengganggu tapi jahil, tapi mereka ini nggak berbahaya. Tapi ada satu yakni iblis demon yang sangat berkuasa di rumah tersebut. Nah, guys, si pasangan Warren ini mengatakan bahwa di rumah ini sebenarnya
ketiga setan ini yang nggak berbahaya ini sebenarnya emang di situ udah lama nggak aktif, jadi mereka hanya penunggu biasa di rumah ini. Ketika ada energi, yakni mereka kan datang, ini keluarga Smurl ini datang ke rumah itu menetap bersama aktivitas-aktivitasnya. Begitu juga dengan energi dari si jahat ini juga meningkat guys. Mereka seperti aktif kembali karena melihat pergerakan manusia ini. Nah, si Ed and Warren ini mereka berusaha untuk supaya si demon ini, si iblis ini memunculkan dirinya atau mengakui ini siapa, ini iblisnya siapa gitu. Mereka sampai membacakan banyak sekali doa dan mereka juga memutar kaset-kaset musik religi, dan itu demonnya itu sampai mengguncangkan rumah tersebut, apalagi lemari sama kaca tuh sampai pecah guys. Saking bener-bener kayak energi mereka itu bertabrakan banget. Nah guys, semakin lama situasi semakin bener-bener serius dan mencekang. Itu bener-bener kayak sampai si Jack ini diperkosa oleh namanya roh suskubus. Sorry guys kalau ini kata saya menyampaikannya salah ya, maksudnya pronunciation-nya itu salah, karena memang dalam dunia spiritual itu ada dua roh ya guys, yang kayak bisa berhubungan seksual dengan manusia, yakni roh yang namanya suskubus. Dia ini roh yang menjelma menjadi serupa dengan tubuh perempuan, rupa perempuan yang tidur dengan bangsa manusia. Nah ada juga namanya inkubus guys, ini juga roh yang berhubungan dengan manusia yang bentuknya laki-laki. Nah waktu ini kejadian terjadi, si Jack ini diperkosa oleh suskubus yang menyerupai wanita muda, dan si Janet istrinya itu sampai diperkosa oleh inkubus yang berbentuk dalam rupa seorang pria. Nah, apa yang terjadi sama Ed Warren? Ed Warren itu bahkan sampai mengalami dicekik guys. Dia mengalami sakit parah sampai flu berat. Itu karena selalu bergesekan dengan roh yang ada di dalam rumah itu. Nah, sampai di dalam rumah itu terdengar lengkingan suara itu lenguhan babi. Nah guys, kalau dalam dunia spiritual juga lenguhan babi itu kayak ada kayak suara kayak gitu sampai lengking gitu, itu benar-benar bertanda bahwa ada aktivitas setan yang serius di rumah itu. Saking mereka itu udah nggak tahan dengan keadaan rumah ini, dengan gangguan-gangguan yang sangat luar biasa ini, mereka sampai meminta dukungan dari gereja Katolik guys, sampai di keuskupan, sampai bener-bener udah para petinggi-petingginya, dan mereka sangat siap untuk membantu keluarga dari Smurl ini. Akhirnya Ed Warren ini kemudian juga mengundang salah satu pastor, itu namanya McKenna, Pastor McKenna, untuk datang ke rumah itu untuk melakukan ritual pengusiran setan. Sampai 50 kali guys si pastor ini melakukan ritual pengusiran setan dengan cara yang kuno, itu sampai gak berhasil dan malah membuat si demon ini semakin marah. Tapi katanya memang guys, waktu si Pastor McKenna ini melakukan pengusiran setan, ritualnya itu memang bukan seperti ritual yang seharusnya Vatikan bilang ya guys. Jadi dia itu seperti melakukan dengan caranya sendiri, sampai isu-isu mengatakan itu yang membuat ritual itu tidak berhasil guys. Nah guys, aktivitas di rumah itu semakin meningkat, bener-bener sampai si Dawn, anak tertua mereka itu mengalami demam aneh dan hampir meninggal. Dan si Karen, salah satu anak kembar mereka, itu hampir diperkosa oleh makhluk halus. Sampai-sampai si Janet and si ibu mantunya, yakni ibu mertuanya, yakni Mary, itu mengalami kayak banyak bekas luka dan gigitan hampir di seluruh tubuh mereka, dan ini benar-benar membuat keluarga mereka benar-benar tertekan guys. Ed Warren mengatakan bahwa memang ini mereka sedang mengalami tahapan kedua oleh aktivitas si spiritual dari si demon ini, dan ini pasti akan meningkat kalau tidak ditangani sampai kepada kematian yang mengerikan. Nah guys, ketika mereka sudah nggak tahu mau minta tolong sama siapa, ketika bahkan sudah
mengalami namanya jalan buntu. Akhirnya mereka muncul di televisi, mereka muncul ke publik untuk menceritakan kisah mereka. Siapa tahu ada orang di luar sana yang ingin membantu. Di salah satu acara TV-nya Richard Bay, dalam show-nya yang berjudul People Are Talking, mereka itu membicarakan kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak masuk akal ini di publik dan banyak sekali menarik simpati masyarakat luas. Ketika mereka tampil di publik, nah, si demon yang ada di rumah mereka ini, si iblis yang ada di rumah mereka ini sepertinya tidak terima dan membalas perbuatan mereka yang membuat si Janet ini benar-benar sudah hampir mati, guys. Dia itu mengangkat waktu Janet tidur tuh, si iblis itu ngangkat badannya si Janet dan membantingnya ke lantai sampai badan si Janet ini hampir remuk semua, guys. Bener-bener sudah di luar nalar. Dan di hadapan Jack ini muncul sesosok makhluk babi yang kakinya tuh cuma 2, guys. Coba kalian pikir, bener-bener menyeramkan banget, guys. Dan juga si Jack ini sekali lagi diperkosa oleh roh suskubus ini, guys. Bener-bener mengerikan banget ya. Kasihan banget keluarga mereka ini yang sudah pasti, kalau aku tuh jadi mereka pasti udah nggak sanggup, guys, udah lari dari rumah itu. Tapi jangan salah, guys, si demon ini, si iblis ini sampai mengganggu Jack di tempat kerjanya. Sampai waktu keluarga mereka tuh pergi camping, si demon yang ada di rumah beserta hantu-hantunya itu ikut, guys, dan mengganggu mereka di tempat camping. Gimana menurut kalian? Ini bener-bener udah di luar nalar kan? Sampai si Janet ini tidur, dari belakang itunya, kayak tempat tidurnya itu muncul sebuah tangan dan mencekiknya hampir mati. Nah, ketika ini semua terjadi, mereka akhirnya bicara ke publik lebih lagi, karena waktu kemarin di People Are Talking itu yang Richard Bay, di acaranya Richard Bay itu mereka tampilnya kayak gak kelihatan, jadi cuma suara, guys. Mereka gak mau memperlihatkan muka mereka kepada publik karena takutnya kayak itu akan menjadi kontroversi ya, guys. Tapi akhirnya semakin lama akhirnya mereka tampil ke publik, mereka wawancara dengan televisi di mana-mana, dan akhirnya rumah mereka dikunjungi banyak sekali orang yang penasaran bahwa apakah memang rumah ini berhantu atau tidak. Nah, sampai-sampai tetangga keluarga Smurl ini merasa bahwa ini semua hanyalah khayalan dari keluarga Smurl yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kisah mereka. Coba kalian pikir, gimana tuh si tetangga sampai berpikir kayak gitu? Bener-bener sudah jahat banget ya, guys. Nah, akhirnya si pasangan Smurl ini, Jack and Janet ini, karena ingin menguatkan apa yang dibilang oleh Ed and Lauren Warren, mereka akhirnya menghubungi satu orang. Dia itu sebagai medium atau perantara antara dunia alam lain dan alam kita manusia, yakni namanya Mary Alice Rickman. Nah, ketika dia melakukan perantara tersebut, dia melakukan mediasi atau untuk melihat ini bener nggak sih ada penghuninya, dan dia mendapati ada 4 penghuni, bener kata Ed and Lauren Warren tadi. Nah, tapi yang dapat diidentifikasi itu hanya 2, guys. 2-nya itu nggak bisa teridentifikasi, termasuk si demon ini nggak bisa. Nah, yang pertama itu ada seorang wanita tua. Nah, dia itu memang udah lama ya penunggu di situ. Dan yang satunya lagi ada seorang pria namanya Patrick. Nah, dia itu, guys, membunuh anak dan istrinya di rumah itu dan digantung, guys. Jadi juga hidupnya itu menjadi penasaran gitu. Jadi kayak dia merasa bahwa si keluarga Smurl ini juga keluarganya, guys. Dia ingin melakukan hal yang sama gitu. Nah, akibat dari pemberitaan pers yang semakin meluas dan semakin melebar di mana-mana, sampai ini dijuluki The Smurl Poltergeist, guys. Nah, akhirnya keuskupan itu yang tadi dimintai tolong oleh Janet and Jack itu akhirnya turun tangan, guys. Mereka akhirnya membantu bener-bener kayak sampai menurunkan banyak sekali pendeta-pendeta, pastor-pastor untuk melakukan pengusiran setan di rumah tersebut. Bahkan Ed and Lauren itu ingin melakukan eksorsim massal yang mengundang banyak sekali pendoa, banyak sekali imam-imam, pendeta-pendeta untuk membuat rumah itu kembali nyaman dan bersih dari hantu-hantu.
si uskup McKenna itu yang waktu itu kemarin sampai 50 kali gagal, akhirnya dia datang kembali ke rumah tersebut dan melakukan lagi dan lagi pengusiran setan. Akhirnya waktu itu sempat berhasil ya guys. 3 bulan itu benar-benar rumah itu aman, tentram dari gangguan makhluk halus. Nah guys, tapi di akhir 1986 itu kembali lagi ya guys, ini gangguan-gangguan makhluk halus. Si Jack udah bener-bener frustasi juga, udah nggak tahu bagaimana. Pikirnya selama 3 bulan terakhir udah bahagia, pikirnya si makhluk halus itu udah pergi, tapi ternyata tidak guys. Akhirnya karena Jack sudah tidak tahan dan takutnya itu malah merenggut nyawa anak-anaknya, karena memang si Ed and Warren bilang nanti akan ada tahap ketiga, dan dipikirnya Jack itu adalah tahap ketiga ketika dia melihat sosok hitam ada di rumahnya. Pada tahun 1987 setelah 13 tahun mereka menempati rumah tersebut, akhirnya mereka sekeluarga pindah dan benar-benar pindah untuk selamanya dari rumah itu dan memulai hidup baru. Akhirnya rumah itu dijadikan tempat kayak seperti tetap dilakukan pengusiran setan. Akhirnya rumah itu tersebut juga seperti menjadi kayak apa ya, dibuka untuk umum untuk bisa dilakukan pengusiran setan, tapi di bawah pengawasan keuskupan. Nah, akhirnya kisah ini dibukukan sebagai novel dan difilmkan dengan judul The Haunted. Nah, kalian kalau mau nonton ini judulnya The Haunted, kalau nggak salah itu akhirnya Nightmare Family. Dia kalau nggak salah keluaran tahun 2014 guys. Kalian bisa cek ya di internet. Nah, ini juga salah satu kisah yang luar biasa. Mungkin kalau yang Ed and Warren kalau filmnya itu paling terkenal kan The Conjuring series. Tapi jangan lupa The Haunted ini juga benar-benar serem guys, dan ini benar-benar based on true story. Oke guys. Nah teman-teman, kalian sudah mendengarkan kisah dari The Small Family ini, betapa mengerikannya, betapa menyeramkannya rumah yang mereka tempati sampai hampir merenggut nyawa keluarga mereka. Guys, kalau aku ya secara pribadi pasti nggak sampai 13 tahun, sehari aja pasti langsung pindah guys. Bener-bener menyeramkan banget, apalagi sampai mencekik, membanting dari atas ke bawah, itu bener-bener udah luar biasa guys. Tapi salut ya sama keluarga The Small Family yang bertahan 13 tahun guys. 13 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama. Nah guys, karena itu aku juga mau dengar pendapat dari kalian. Kalian bisa tulis ya komentar di bawah sekalian, kritik dan saran, juga request video yang kalian inginkan untuk aku bawakan di video-video selanjutnya. Oke guys, kalian juga jangan lupa subscribe, kalian like, dan juga kalian share ke teman-teman kalian agar pengetahuan horor kalian dan teman-teman semakin bertambah. Oke guys, sampai ketemu di Undercover Story berikutnya. Okay.